Dan yang berikut Pak Menko ingin kami laporkan bahwa ada pendekatan, ada keunggulan Pak Balai Rehab yang kami kembangkan di Jawa Barat ini. Yang pertama kita mengedepankan pendekatan kolaborasi pentahelik. Jadi tidak semata-mata ini menjadi tugas APH, menjadi tugas kemudian teman-teman dari pemerintah daerah, tapi juga kita melibatkan Pak stakeholder yang ada di sini. Tadi Bapak menikmati kopi puntang itu bagian daripada masyarakat Pak. Untuk membina nanti setelah mereka direhab ini menjadi punya tidak hanya secara medis sembuh, secara medis kemudian dia sehat, tetapi juga punya kemampuan ekonomi untuk mengembangkan diri ketika mereka di masyarakat. Dan juga Pak Bupati sudah menyampaikan ada semacam balai latihan kerja Pak. Jadi ada perbengkelan, ada sebagainya, sehingga ini menjadi tempat yang betul-betul komprehensif dari berbagai pendekatan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, Pak izin Pak Menko, Pak Jaksa Agung melaporkan bahwa Balai Rehab ini bukan penjara Pak. Jadi saya ulangi bahwa Balai Rehab ini bukan penjara, melainkan tempat Pak untuk menyembuhkan pengguna yang tidak adalah korban. Yang selama ini kita sering kali salah, bahwa korban harus dipenjara, harus masuk dalam kurungan. Padahal sesungguhnya kalau korban itu tentu harus kemudian dibina, direhab dengan pendekatan-pendekatan, baik pendekatan rehabilitasi, pendekatan korektif, dan pendekatan restoratif. Oleh sebab itu menarik pendekatan aspek-aspek yang menyeluruh, istilahnya dengan aspek hukum, aspek sosial, kita ingin bahwa kita punya peran dalam artian memberikan ataupun mendukung, menumbuhkan generasi muda yang baik di masa akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang kami tunggu-tunggu, Pak Menko. Kenapa 5 tahun saya pernah jadi wali kota, sekarang menjadi gubernur. Setiap saya kunjungan ke lembaga pemasyarakatan selalu over capacity, dan kalau saya tanya 70-80% itu semuanya narkoba Pak. Yang saya lihat dari profil-profilnya kasat mata ya, sebenarnya tidak perlu di sana lah, kira-kira begitu kalau ada upaya. Maka saya mencatat sebuah terobosan, insya Allah sejarah mencatat Pak JA. Di zaman Pak JA ini lahirlah sebuah logika hukum yang kami orang awam ini tidak pernah bayangkan, yang disebut dengan restoratif justice tadi. Ya, yang kadang-kadang kok hanya segitu, tuntutannya segini, kira-kira begitu ya. Tapi yang berat kelihatan di mata masyarakat, kok tuntutannya rendah. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan manusiawi lah dari masyarakat. Nah akhirnya oleh restoratif justice, hal-hal yang bisa dimusyawarahkan tanpa menghilangkan aspek hukumnya ternyata kok bisa. Nah itu bagi kami terobosan luar biasa. Sehingga kami ini optimis dalam menatap peradaban masa depan, bahwa dengan kearifan lokal ya, dengan musyawarah tetap dengan aspek hukum ternyata bisa. Nah ditambah ini lagi sebuah terobosan yang menjadi pertanyaan batin saya, apa nggak bisa kita selamatkan generasi bangsa ini dengan cara-cara yang lebih ilmiah, kira-kira begitu. Pas Pak Kajati menyampaikan, Pak Menko, Pak JA, saya dukung langsung Pak. Makanya di master plan kami siapkan 6 sebenarnya. 1 skala provinsi di Lembang, 5 di wilayah Jawa Barat yang memang dibagi 5, kira-kira begitu. Nah 1 dari 5 ini yang Bapak hadiri sekarang, lokasinya di Kabupaten Bandung, yang langsung diawasi, diarahkan oleh yang saya banggakan Pak Bupati Bandung ya, yang hadir bersama Forkopimda Kabupaten di Cimaung ini. Dan saya meyakini ini bukan tempat penahanan yang tanpa konsep, kira-kira nanti mungkin Pak Menko bisa didampingi Pak Bupati ya, kurikulumnya lah, kira-kira begitu, apa saja yang akan membuat tempat ini menjadi istimewa. Tentu ini masih eksperimen sosial di mata kami. Kami doakan sukses, lancar, dan kami dukung. Jadi tugas pemerintah daerah mendukung melalui infrastruktur Pak. Kita bagi-bagi tugas. Kami ada tanah, kami ada bangunan, silahkan kalau memang dibutuhkan itu dimanfaatkan. Dan ternyata luar biasa, konsep ini sekarang sudah ada di 30-an lebih ya, se-Republik yang
akan Bapak resmikan dan arahkan di hari ini? Saat ini keadilan restoratif itu sudah diatur di dalam berbagai ketentuan internal lembaga penegak hukum. Saudara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah melangkah secara strategis mendorong penerapan keadilan restoratif ini pada tindak pidana narkoba dengan tadi sudah disebutkan Pak Kejaksaan, Kepala Kejaksaan Tinggi Pak Jati, menerbitkan Pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi. Ini narkoba nih yang kita bicara hari ini, terutama korban. Dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksana asas dominos litis, rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan penyalahguna narkoba dengan harapan setelah selesai menjalani rehabilitasi, mereka pulih dari ketergantungan terhadap narkoba, pulih secara fisik, mental, dan dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Itulah filosofi lembaga pemasyarakatan tadi. Jadi Kejaksaan Agung itu bisa berperan dalam restoratif justice sebelum mereka masuk, itu melalui perkara-perkara tadi yang disertifikasikan, atau sesudah mereka masuk, atau karena Kejaksaan Agung itu eksekutor, atau sesudah mereka keluar. Itu semua bagian dari upaya pemasyarakatan yang untuk konteks hari ini diberi payung namanya restoratif justice untuk korban penyalahguna narkoba. Saya sungguh mengapresiasi pembentukan Balai Rehabilitasi Adiaksa oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang merupakan sarana rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Pada hari ini telah siap diresmikan secara serentak 10 balai rehabilitasi adiaksa pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat yang menjadi tempatnya hari ini untuk peresmian, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan ini pula saya ingin menggarisbawahi bahwa pembentukan, mungkin masih ada lagi yang belum tersebut di sini. Tadi saya berdiskusi dengan Pak Jaksa Agung, sudah ada beberapa. Dalam kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi bahwa pembentukan Balai Rehabilitasi Adiaksa sebagai penerapan keadilan restoratif yang tidak hanya diatur dalam tataran normatif konseptual belaka, di dalam undang-undang disebutkan tapi tidak ada yang melaksanakan, namun juga harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Norma-norma yang menyatakan perlunya keadilan restoratif itu supaya dapat dilaksanakan, dan Kejaksaan Agung sekarang atau sejak, saya berharap agar apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jawa Barat dan Kabupaten Bandung, dan juga sudah ada beberapa Pemda dan kabupaten lain setelah kota di Indonesia yang sudah mulai melaksanakan ini, itu supaya digiatkan sehingga nanti menjadilah lebih banyak rumah-rumah rehabilitasi sebagai upaya mengimplementasikan filosofi perubahan dari pemenjaraan menjadi pemasyarakatan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan 34 balai rehabilitasi adiaksa pada 10 kejaksaan tinggi di Indonesia. Semoga menjadi sumbangsih dalam upaya pemulihan masyarakat yang menjadi penyalahguna dan
pecandu narkoba.